Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, Al-Qail fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Amma ba'du, yang saya hormati, ada yang hadir pada malam hari ini, ada Pak PLH, Sekretaris Daerah, sekaligus Kepala Bapeda Kabupaten Jember, ada Pak Asisten, sekaligus PLT, Kepala BPKAD, Pak Jupri, yang saya hormati Kepala Diskominfo, Pak Bobi, ada juga Kepala Dinas Sosial yang diwakili Pak Sekdin karena Pak Kadis sedang ada tugas, saya beri tugas kemarin. Ada Kepala PLT, Kepala Dinas PU Bina Marga, Pak Arif, ini orang top. Ada Kepala Dinas TPHP hadir juga, Pak Kadis. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, terima kasih Bu Kadis. Ada Kepala Dinas Pemasdes, Pak Kadis, ada juga bagian Kesra, Pak Kiai, ada juga tim URC, Insya Allah perbaikan jalan, Ketua TP3D, Pak Gogot beserta seluruh anggota, dan juga kawan-kawan media. Semuanya hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelumnya saya mengucapkan ini masih momentum bulan Syawal. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan di momentum Syawal ini, setelah kita menjalankan puasa Ramadan, mudah-mudahan kita betul-betul menjadi manusia yang kembali kepada fitrah, tidak punya dosa kepada Allah dan tidak punya dosa kepada makhluknya. Amin. Kawan-kawan semuanya, saya hari ini bahagia. Kenapa? Karena saya sudah mulai nyenyak tidur. Kok bisa, Gus? Beberapa kesempatan saya sampaikan. Di saat pertama kali kami dilantik dan aktif pada tanggal 2 Maret, aktif ngantor setelah pulang retret, kadang-kadang kami masih kepikiran. Malam-malam seandainya ada warga Jember yang kurang mampu, sakit, terus tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, betapa dosanya saya sebagai pemimpin Jember hari ini. Kalau seandainya ada warga Jember termasuk yang kurang mampu, waktunya melahirkan seorang ibu tapi tidak punya biaya, terus tidak bisa melahirkan sehingga ibu atau bayinya meninggal, betapa dosanya kami semua sebagai pemimpin di pemerintahan Kabupaten Jember. Kalau ada orang sakit, termasuk yang tidak mampu, terus tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik, terus sampai dia meninggal, betapa dosanya kami semua yang menjadi pemimpin di Kabupaten Jember ini. Tapi berkat kerja keras semua pihak, TP3D dan Pak PLH Sekda beserta seluruh jajaran Kepala UPD, semuanya alhamdulillah akhirnya dalam sejarah Jember hari ini sudah mendapatkan predikat UHC prioritas, sehingga seluruh warga Jember bisa mendapatkan akses pengobatan yang gratis dalam bingkai Universal Health Coverage. Itu yang membuat kami agak enteng, sehingga kalau ada orang sakit Jember tidak boleh lagi, tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena faktor biaya. Ada ibu melahirkan, ada mohon maaf, bibir sumbing dan lain sebagainya. Terus mereka tidak mendapatkan fasilitas kesehatan, tidak ada lagi di Kabupaten Jember. Namun tentu karena ini kebijakan baru, pasti ada beberapa kendala. Dan kalau masyarakat Jember mengalami kendala itu, bisa menyampaikan kepada kami secara langsung lewat call center atau lewat saluran Wadul Gusi
yang sudah kami publikasi di beberapa minggu yang lalu dengan nomor 0811 tiganya 5 kali, satunya 5 kali, 31111108. Mohon terutama terkait pelayanan publik termasuk urusan kesehatan, pengobatan program kami UHC prioritas. Kalau ada beberapa kendala bisa melaporkan ke Wadul Gusi. Kemudian kita melanjutkan tradisi setiap hari Senin jam 8 malam kita selalu menyampaikan apa yang akan kita lakukan dalam seminggu ke depan. Sempat libur kemarin karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, dan malam hari ini alhamdulillah kami kembali full tim untuk menyapa seluruh masyarakat lewat kawan-kawan media, baik media portal, media online, media cetak maupun media sosial. Kami akan menyampaikan beberapa hal yang akan kami lakukan di dalam minggu-minggu ini. Yang pertama, kita tahu bahwa Jember adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Jawa Timur dan mempunyai masalah klasik selama 10 tahun terakhir ini belum terpecahkan. Apa itu, Gus? Adalah masalah kemiskinan yang jumlah secara absolut kita terbanyak kedua di Jawa Timur. Di mana letak orang miskin yang paling banyak? Berdasarkan data BPS dan data-data dari lembaga yang kredibel dan mendukung terkait pendataan, mayoritas penduduk yang kurang mampu hari ini berada di pinggir perkebunan, pinggir hutan, pinggir pantai, khususnya di pedesaan. Maka ini menjadi PR kita bersama. Untuk mengatasi itu tentu ini harus dirumuskan bersama, bareng-bareng bersama semua pihak. Walaupun hari ini saya ini menjabat bupati aktif ngantor, ini baru sebulan kurang sebulan 13 hari lah, 13-14 hari. Jadi belum 3 tahun ya, belum 2 tahun, belum 4 tahun. Jangan dikasih ya apa ya, kadang-kadang ya ada yang sudah anggap saya mungkin 2 tahun 3 tahun nih. Ini belum dikerjakan, ini belum dikerjakan, sudah main ini saja ya, main protes saja. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga kehidupan berbangsa dan bernegara di alam demokrasi seperti ini. Saya baru sebulan lebih 13 hari ya, ingat-ingat sebulan lebih 13 hari. Nah, bagaimana untuk mengatasi kemiskinan? Kami tadi siang sepakat bersama-sama untuk membentuk sebuah semacam pokja terkait sebelum kita merencanakan kebijakan yang jauh, kita melakukan verifikasi terhadap data kemiskinan khususnya di pedesaan. Walaupun hari ini sudah ada data yang diperintah oleh pemerintah pusat, yaitu DDSN, kami juga akan ikut mensukseskan itu. Kami membuat sebuah pokja untuk mensukseskan pendataan dan verifikasi DDSN, sehingga di dalam penyusunan APBD tahun 2026 kita betul-betul bisa memetakan dengan tepat siapa warga yang tidak mampu atau mohon maaf warga yang masih dalam kategori miskin. Nah, kita ada tim khusus untuk pengentasan kemiskinan yang terdiri dari beberapa UPD yang dipimpin oleh Dinsos. Kemudian yang kedua, ini basic saya orang pesantren dan saya dulu pernah menimba ilmu di musola yang diajar oleh guru ngaji. Maka kalau di tahun-tahun sebelumnya mungkin realisasi guru ngaji itu di bulan Desember bahkan sempat tidak turun, maka saya pastikan tahun ini bisa realisasi sebelum akhir tahun, sehingga kami segera membentuk pokja verifikator dan validasi calon penerima insentif guru ngaji. Harapan kami tim ini di level kabupaten dan terus segera dibentuk sampai ke level kecamatan yang dipimpin oleh Pak Camat dan juga melibatkan ormas-ormas yang kredibel, ormas-ormas yang sudah terbiasa terlibat. Zaman dulu zaman Pak Jalal itu sempat melibatkan
pengurus MWCNU. Nah, maka ke depan kami juga berharap tim di level kabupaten dan kecamatan selain UPD terkait juga melibatkan masyarakat maupun organisasi masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap calon penerima insentif guru ngaji. Saya sudah sampaikan kepada UPD yang menjadi tanggung jawab utama, penanggung jawab utama dalam penyaluran insentif guru ngaji. Selain kecepatan, jangan sampai menunggu akhir tahun seperti yang dulu-dulu, tapi bisa secepat-cepatnya. Selain kecepatan, yang paling penting adalah mekanisme pemberian insentif guru ngaji ini harus diberikan secara terhormat. Kenapa? Karena guru ngaji adalah, menurut orang kami, orang pesantren, adalah orang yang akan mengantarkan kita dari dunia ke surganya Allah. Amin. Amin. Maka guru ngaji harus kita hormati. Boleh negara atau pemerintah memberikan insentif, tapi jangan lupa pemberiannya harus diberikan secara terhormat dan selayak-layaknya dan sebaik-baiknya. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin pemberiannya perlu perjuangan yang begitu berat, dengan antri-antri di perbankan, di salah satu bank, maka ke depan cukup kalau mau bikin rekening cukup di desa-desa. Nanti juga akan dipantau oleh TP3D di desa-desa, sehingga tidak perlu antri sampai berjubel seperti tahun-tahun sebelumnya. Harapan saya bisa secepat-cepatnya para guru ngaji bisa mendapatkan insentif dari pemerintah Kabupaten Jember. Kemudian yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Gubernur pada waktu serah terima di DPRD Kabupaten Jember, salah satu dari masalah di Jember selain kemiskinan adalah IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Maka untuk kita dalam rangka meningkatkan IPM, maka kita perlu membuat langkah-langkah konkret. Salah satunya adalah bagaimana masyarakat Jember bisa mengakses pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Kami sesuai dengan visi misi kami yang pernah kami sampaikan dalam pilkada kemarin, bahwa kami bertekad 20.000 anak-anak Jember akan kami berikan beasiswa dari pemerintah Kabupaten Jember. Dan untuk merealisasikan itu, kami juga membentuk tim khusus Pokja verifikator dan validasi calon penerima beasiswa yang dikepalai oleh Kepala Dinas Pendidikan. Nanti juga harapan saya melibatkan UPD-UPD yang lain dan juga masyarakat, baik itu tokoh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Syukur-syukur kalau memang dibutuhkan sampai ke level kecamatan. Kalau nggak dibutuhkan cukup sampai level kabupaten. Intinya, anak-anak Jember bisa segera menikmati beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Kalau tahun-tahun kemarin, pemerintah Kabupaten Jember hanya akan membantu di biaya UKT. Maka mulai sekarang, kemarin kita punya pintu untuk sedikit perubahan lewat efisiensi Perda Penjabaran, maka kami tambahi kemarin dengan biaya hidup atau living cost. Jadi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bukan cuma UKT-nya saja, bukan cuma semesternya saja, bukan cuma kuliahnya saja yang dibantu, tapi juga mendapatkan biaya living cost, bantuan living cost untuk para anak-anak Jember yang mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah sudah ada kemajuan yang ditunggu-tunggu sesuai dengan keinginan banyak masyarakat dan khususnya anak-anak Kabupaten Jember. Harapan kami ini bisa membuat anak-anak Jember lebih semangat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi di seluruh Indonesia, di kampus-kampus seluruh Indonesia. Kemudian yang keempat, sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada waktu kemarin panen raya yang dilakukan oleh Presiden beserta seluruh
gubernur dan bupati di 14 provinsi, kami juga fokus bagaimana sektor pangan sesuai dengan prioritas pemerintah pusat juga menjadi prioritas kami. Kami juga yakin bahwa sebuah negara yang akan menguasai, yang kuat, menguasai dunia dan menjadi negara kuat adalah negara yang menguasai sektor pangan. Maka pemerintahan Kabupaten Jember tentu bagian dari NKRI, kami tegak lurus, kami merah putih, maka sektor pangan ini kami juga akan jadikan prioritas dan kami juga akan bentuk tim khusus untuk memastikan bahwa pupuk-pupuk subsidi betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden. Tidak boleh lagi ada kelangkaan pupuk subsidi, maka kami membentuk tim verifikator yang juga akan memastikan pupuk subsidi itu bisa diterima oleh yang berhak dan ke depan tidak boleh lagi ada kekurangan pupuk subsidi. Kalau perlu kami temukan di lapangan, kami menemukan bahwa kenapa ada kadang-kadang kekurangan pupuk subsidi, karena ketika mengupload kebutuhan di RBKK, kebutuhan dari pupuk subsidi itu kadang-kadang ada kendala-kendala teknis karena SDM dan lain sebagainya. Maka tim ini juga bertugas merumuskan bagaimana kendala itu tidak terjadi lagi ke depannya sehingga kebutuhan pupuk khususnya pupuk subsidi di Kabupaten Jember bisa tergambar sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Kemudian sekali lagi kami tegak lurus kepada pemerintah pusat. Kami bagian dari NKRI, kami merah putih. Pemerintah pusat memerintahkan untuk segera melakukan pembentukan koperasi merah putih. Maka pemerintah Kabupaten Jember juga membentuk tim untuk secepat-cepatnya berkoordinasi dengan pemerintah desa, berkoordinasi dengan kepala desa, berkoordinasi dengan asosiasi pemerintah desa seperti Abdesi dan lain sebagainya untuk segera membentuk koperasi merah putih. Koperasi merah putih ini diharapkan menjadi salah satu penyumbang bagaimana perekonomian di desa bisa menggeliat, karena kita tahu sekali lagi kemiskinan mayoritas banyak ada di desa-desa. Bahkan kami punya komitmen koperasi-koperasi ini ke depan akan kita beri ruang yang lebih luas di Kabupaten Jember untuk masuk ke sektor-sektor ekonomi yang mungkin selama ini tidak dimasuki oleh koperasi karena keterbatasan dan lain sebagainya. Ini komitmen pemerintah Kabupaten Jember ke depan. Koperasi akan kita perluas, termasuk saya sempat menyampaikan ke beberapa pihak, termasuk Bulog, bahwa ke depan mudah-mudahan koperasi ini juga bisa menjadi mitra dari Bulog di dalam usaha menyerap gabah dari para petani supaya gabah ini terserap dengan baik ke Bulog dan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nanti koperasi-koperasi ini kalau perlu nanti Bulog hari ini kita paham mereka punya keterbatasan untuk pengering, gudang dan pengering. Mudah-mudahan ke depan koperasi ini juga ikut andil bagaimana juga menyediakan gudang-gudang dalam bentuk apapun, dan kalau perlu nanti kita juga akan membantu beberapa koperasi untuk mempunyai alat pengeringan padi sehingga dryer, sehingga nanti bisa membantu Bulog untuk menyerap gabah petani dan di store kepada Bulog sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sekali lagi semangat kami, Koperasi Merah Putih sesuai perintah pemerintah pusat akan kami bentuk secepat-cepatnya. Tentu kami akan berkoordinasi dengan pemerintah desa, asosiasi kepala desa sesuai dengan impres dan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat kepada kami semuanya. Yang terakhir, yang paling banyak ditanyakan oleh kawan-kawan semuanya, walaupun saya dapat baru aktif menjabat 1 bulan 13 hari, yaitu adalah bagaimana kondisi infrastruktur yang ada di Kabupaten Jember. Kami tadi sudah berkoordinasi Pak Sekda juga Pak Kepala Dinas Bina Marga
kami sudah berkoordinasi bagaimana perbaikan ini. Yang kemarin sebelum adanya efisiensi, sekali lagi kami sampaikan, anggarannya tidak utuh, bukan tidak ada. Jangan dipelintir-pelintir ya. Kemarin ada yang pelintir tidak ada katanya. Tidak utuh. Nah, hari ini kami sudah melakukan efisiensi termasuk membatalkan pembelian mobil-mobil dinas, dan kami bikin anggaran untuk infrastruktur ini insya Allah utuh, walaupun anggaran untuk perbaikan jalan masih banyak kurangnya. Mudah-mudahan di anggaran perubahan bisa kita penuhi. Anggaran untuk perbaikan jalan ini masih banyak sekali kurangnya. Namun tentu kami mulai minggu ini kami akan memulai melakukan perbaikan jalan-jalan yang berlobang-lobang dan melakukan pengaspalan di titik-titik yang berdasarkan data kami mengalami kerusakan yang sangat parah. Kawan-kawan semuanya, kami juga mohon dibantu. Di mana ada jalan yang rusak, di mana ada jalan yang hancur lah ya, tolong disampaikan kepada kami lewat jalur Wadul Guse. Kalau perlu saya minta tolong kasih dengan share lokasinya. Jadi contoh, jangan cuma protes saja. Ya, ini jalan rusak, di mana? Nggak tahu, jangan. Jadi kalau perlu ada jalan rusak, ada jalan apalagi yang hancur, sampaikan kepada kami lewat Wadul Guse. Kalau perlu dengan foto dan share lokasinya. Itu